Ada salah satu video saya di TikTok. Viewsnya per hari ini 1,3 juta. Dan mencapai 1 juta view itu hanya dalam waktu sekitar 4 harian. Ramai banget yang komen di situ, banyak banget yang nge-share. Dan isi komentarnya bukan kontra, justru iya ya Mas ya. Iya, saya nemu penjelasannya di sini. Nah, saya mau menjelaskan lebih panjang video itu di konten kali ini. Nah, konten saya itu bahas apa sih kok bisa 1,3 juta views dalam waktu singkat? Penasaran? Tonton video kali ini sampai selesai. Desain manusia itu seperti ini, gitu ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi-lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya, teman-teman semua, dalam video kali ini kita akan membahas versi panjang, versi lebih detail dari apa yang saya bahas di TikTok beberapa waktu lalu. Sebagaimana sudah saya sampaikan di bagian prolog tadi bahwa video itu durasinya sekitar ya 5 menitan gitu ya. Itu per hari ini 1,3 juta views dan komennya banyak banget. Nah, jadi tema yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah cara atau strategi agar tidak terjebak keyakinan. Jadi cara atau strategi agar tidak terjebak keyakinan. Nah, jadi gini, teman-teman semua, di video TikTok itu saya mengawali video itu dengan kalimat tanya. Saya tanya kepada audiens, siapa di antara Anda yang kalau Anda itu yakin banget bisa mencapai sesuatu, ya yakin banget bisa mendapatkan sesuatu, itu malah yang terjadi sebaliknya, seringkali malah meleset. Sementara jika Anda tidak terlalu yakin, yakin-yakin amat, bahkan satu titik mungkin ada sedikit ragu di dalam diri Anda. Itu malah terjadi sebaliknya juga, malah tercapai. Ya orang sampai kaget, aduh, gua ngiranya gue gagal, ternyata gue lolos. Itu kan menandakan bahwa dia tidak yakin. Kalau orang yakin itu tidak akan kaget dengan hasilnya. Anda yakin banget bahwa orang itu akan membeli produk Anda. Ketika dia membeli, Anda akan biasa aja. Karena itu sesuai dengan keyakinan Anda. Kalau Anda yang sekarang terkaget-kaget dengan pencapaian Anda, itu kan menandakan Anda sebetulnya nggak begitu yakin bahwa itu dicapai. Nah, dan di situ ternyata banyak banget yang ngalamin seperti itu. Banyak banget yang terheran-heran kenapa ya Pak? Saya itu kalau yakin banget itu malah nggak terjadi. Tapi kalau nggak yakin-yakin banget malah terjadi. Dan saya nemukan penjelasannya di video yang di TikTok itu. Sayangnya video di situ pendek kan, makanya saya lanjutkan di sini. Sebetulnya saya pernah bahas di video beberapa, udah lama ya, udah beberapa bulan lalu tentang yakin, tidak yakin, apa tuh? Yang saya 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 bikin kuadran itu ya. Bahwa saya katakan di sana sebetulnya ya, yang namanya realita itu tidak bisa didikte hanya dalam satu versi. Misalnya, kalau Anda ingin mewujudkan realita, Anda harus yakin. Itu tidak bisa hanya satu rumus gitu. Karena faktualnya kalau kita lihat realita, itu tidak yakin juga bisa saja realita itu hadir. Jadi, ya sebenarnya permainan aslinya ini semau-maunya Tuhan sih. Semau-maunya yang punya hidup. Nah, lalu bagaimana dong? Mungkin ada di antara Anda yang sudah terdoktrin bahwa kalau mau melakukan sesuatu harus yakin, berdoa harus yakin dan sebagainya dan sebagainya. Nah, teman-teman semua, jadi
Itulah yang saya katakan di dalam video ini judulnya adalah agar tidak terjebak keyakinan. Saya jelaskan juga di video TikTok itu bahwa sebenarnya meletakkan keyakinan yang betul itu bukan meletakkan keyakinan kepada hasilnya. Saya ulangi ya. Meletakkan keyakinan yang betul itu bukan meletakkan kepada hasilnya. Kenapa? Karena ketika keyakinan kita tempelkan kepada hasil, kita akan terdorong untuk memaksa. Kita terdorong untuk melekat istilahnya, attach dengan hasil itu. Lalu kita nanti akan seolah-olah nyuruh-nyuruh Tuhan supaya Tuhan itu harus mengabulkan itu. Padahal kan di dalam ya berbagai ajaran termasuk agama saya bahwa Tuhan itu tahu yang paling baik untuk kita. Tahu yang paling pas buat kita. Jadi yang paling pas ya kita tuh maunya begini, tapi ya terserah elu gitu loh. Terserah Tuhan. Karena Tuhan itu ngerti bahwa apa yang kita minta itu bisa baik bisa enggak. Nah, kalau di sini kita sudah dapat sebuah pemahaman bahwa Tuhan itu bebas saja bisa mengabulkan bisa tidak, artinya sebetulnya hasil akhir tidak pernah kita ketahui. Betul ya? Kita tidak pernah tahu apakah kita gagal apa berhasil, kita tidak pernah tahu orang membeli produk kita atau tidak. Kita tidak tahu orang menerima cinta kita atau tidak kalau misalkan Anda melamar seseorang, misalnya nih. Nah, jadi terus bagaimana dong? Makanya untuk urusan hasil, sebaiknya tuh bukan yakin, tapi berserah. Untuk urusan hasil, bukan yakin tapi berserah. Apa bedanya? Yakin itu berarti kita mengunci pasti harus begini. Sementara berserah, kita mengakui kita punya harapan seperti ini, tapi tidak menutup kemungkinan ada hal lain yang mungkin terjadi. Anda maunya berhasil. Anda yakin berhasil. Itu menutup kemungkinan yang lain. Akibatnya ketika terjadi hal di luar itu, Anda bisa akan sangat shock, Anda akan kecewa, Anda sulit menerima realita, bahkan bisa nyalahkan Tuhan. Aku sudah melakukan yang terbaik, aku sudah yakin. Kenapa nggak dikabulkan? Bisa gitu. Nah, jadi kalau kita berserah itu, ya Tuhan aku inginnya ini. Tapi kita pun sadar di saat yang sama, bisa saja yang terjadi sebaliknya itu atau versi lain. Saya maunya nikah sama dia. Tapi ya bisa saja nggak sama dia gitu loh. Nah, lalu keyakinan itu sebaiknya dikemanakan? Dalam pemahaman saya, keyakinan sebaiknya ditempelkan kepada diri kita, ya, bukan kepada hasil. Maksudnya gimana? Gini, ketika Anda jualan produk, ya, jangan yakin soal itu dibeli, karena bisa jadi tidak dibeli kan. Jadi yang Anda bangun keyakinan adalah saya yakin saya bisa menjual, ya. Saya yakin produk yang saya jual bagus. Itu. Sehingga apa? Dengan keyakinan terhadap diri sendiri, dengan keyakinan terhadap produk, Anda ketika menjual itu akan sepenuh hati, akan do the best. Yang akan memperbesar kemungkinan terciptanya hasil. Ini adalah panduan bagaimana cara untuk menjadi member YouTube Arif RH Vibrasi. Member dengan subscriber itu beda. Jadi, Anda masuk ke halaman YouTube saya, Anda bisa lihat di sini. Lalu di sebelahnya tombol subscribe, itu ada tombol gabung. Kalau pakai bahasa Inggris, ada subscribe, ada join. Nah, kalau Anda klik tombol gabung atau join itu, maka Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ada 4 pilihan menjadi member. Nanti Anda bisa baca sendiri, di situ dijelaskan berapa biayanya dan apa saja keuntungan yang Anda dapat dari setiap level. Dan yang paling murah Anda bisa bergabung dengan Rp19.900. Anda bisa menyimak video edisi spesial khusus member, video yang tidak bisa dilihat secara publik, durasinya 30 menit sampai 1 jam ya, lebih detail, lebih dalam. Ada sesi tanya jawab, ada diskon 100.000 kalau misalkan ada kelas online Arif RH dan seterusnya. Anda bisa baca. Nanti di sini Anda silakan Anda pilih nih mau bergabung di level 1 reguler, level 1 premium, level 2 reguler, level 2 premium.
Kemudian bagaimana caranya ketika Anda mau bergabung? Ya, Anda pilih tadi, lalu Anda klik gabung. Ketika Anda klik gabung, Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ini contohnya. Misalkan saya pilih yang level 1 reguler, Rp19.900 per bulan. Nah, nanti di sini Anda tinggal pilih, Anda mau bayarnya itu pakai apa? Ada kredit card, debit card, ShopeePay, Dana, GoPay. Anda bisa setting. Nah, kalau misalnya, Pak, saya mau bayar pakai pulsa, tidak pakai opsi yang ditawarkan di awal ini, Anda tinggal setting dulu. Jangan langsung ke sini, Anda setting dulu di Play Store Anda. Anda masuk di HP Anda kalau Android, masuk ke Play Store, nanti nanti Anda klik, Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Anda lihat di sini tampilannya, lalu Anda klik yang ini, yang ada gambar di sudut kanan atas ini. Kalau Anda klik, Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ini contohnya Arif RH Vibrasi. Lalu ke bawahnya Anda bisa lihat ada payment and subscription atau pembayaran dan subskripsi dan langganan. Anda klik itu, nanti akan masuk ke halaman yang sebelah ini. Anda pilih payment methods. Nah, di payment methods ini nanti Anda bisa memasukkan apa mode pembayaran yang Anda akan gunakan sebagai yang untuk bayar membership. Silakan Anda setting di sendiri di sini. Dan kalau Anda masih ingin tahu lebih banyak, Anda bisa klik More Payment Setting. Nah, kemudian nanti setelah prosesnya selesai, Anda akan mendapatkan email. Jadi tunggu sampai email ini masuk. Emailnya kurang lebih seperti ini. Welcome, Anda sudah jadi member. Nah, untuk memastikan apakah Anda sudah jadi member atau tidak, mudah saja. Anda buka lagi YouTube saya, nanti akan muncul yang namanya tab membership atau langganan. Jadi ini tab home, video, short, Anda ke kanan kan kalau pakai HP ya, digeser, nanti ada membership. Kalau diklik nanti muncul seperti ini. Anda akan melihat status Anda member level berapa, kemudian dan sebagainya dan sebagainya. Anda juga bisa ubah level Anda dari level 1 reguler mau jadi level 2 reguler misalkan. Anda bisa ubah kapan saja. Dan buat Anda yang sudah jadi member, Anda pastikan selalu cek tab community dan membership. Karena disitulah nanti Anda akan dapat info-info dan video-video terbaru untuk Anda simak. Untuk Anda yang menggunakan iPhone, ini tampilan Apple ID Anda. Silakan Anda nanti masuk ke Payment and Shipping. Kemudian nanti Anda ubah di sini. Kalau saya ini di sini pakai Mastercard, pakai kartu kredit, atau Anda tambahkan add payment method di HP saya yang satunya, iPhone juga, itu saya gunakan GoPay, bisa juga. Jadi silakan Anda setting sendiri di sini. Untuk yang punya iPhone. Jika Anda klik tombol join atau gabung dan Google tidak mengarahkan pada proses selanjutnya, dalam hal ini ada sistem error, maka Anda cukup klik saja link join atau link gabung yang saya informasikan pada bagian deskripsi video ini. Bagian deskripsi adalah uraian berbentuk teks yang ada pada bagian bawah dari video ini. Baik teman-teman, ini penjelasan singkatnya. Silakan Anda putar ulang jika belum paham, dan jika Anda masih kebingungan, silakan WA saya di nomor yang tertera ini. Tapi seharusnya kalau Anda menonton panduan ini dengan benar, dengan teliti, semuanya sudah jelas. Sampai ketemu di zona membership YouTube Arif RH Vibrasi. Tapi kalau Anda itu ingin banget dengan hasilnya dan terlalu yakin pasti dibeli, seringkali Anda itu hanya ingin hasilnya terjadi, tapi Anda tidak mengoptimalkan prosesnya. Saya yakin banyak di antara Anda yang pengen banget misalnya dapat rezeki 100 juta. Nah, tapi ketika Anda terlalu fokus ke 100 juta, Anda itu jadinya tidak mau mengoptimalkan apa yang ada pada diri Anda, mengoptimalkan apa yang bisa Anda lakukan. Akhirnya berkhayal-khayal, pokoknya saya yakin nanti dapat 100 juta. Berkhayal dikasih orang, berkhayal nemu di jalan. Akhirnya menggantungkan kepada sesuatu yang nggak bisa dikendalikan. Kalau realita bisa didikte dengan cara seperti itu, semua orang bisa dengan mudah kaya. Nyatanya kan enggak. Nah, tapi kalau kita itu, saya yakin bahwa saya berpotensi untuk dapat 100 juta. Saya nih, oke? Saya yakin bahwa yang saya kerjakan itu layak untuk dapat 100 juta. Maka kita akan giat bekerja.
Kita akan giat melakukan ini dengan yakin. Bukan masalah yakin dapat 100 jutanya. Nah, banyak orang ini masih belum bisa berpikir seperti ini karena berpikir bahwa kalau saya tidak yakin, maka Tuhan tidak akan mengabulkan. Kalau saya tidak yakin, saya tidak akan melakukan. Teman-teman banyak kok yang kejadian bahwa antara kita tidak yakin dengan tindakan itu bisa oposit. Kenapa Anda melakukan ini? Apakah Anda yakin? Enggak yakin sih Pak, tapi disuruh orang tua. Artinya, tanpa keyakinan pun kita tuh bisa kok melakukan sesuatu. Aslinya ya. Jadi kan banyak orang berpikir kita kalau tidak yakin tidak akan melakukan. Belum tentu gitu. Bisa saja kita melakukan walau tidak yakin. Ya sama seperti ada orang menikahi seseorang karena mencintai, ada yang menikah karena dijodohin, nggak cinta sebetulnya. Tidak selalu orang itu menikah karena didorong rasa cinta. Sama seperti tentang keyakinan. Nah, jadi sebetulnya aslinya bahkan Anda nggak yakin terhadap diri sendiri pun, Anda nggak yakin dengan apa yang Anda jual, kalau Anda melakukan itu masih berpotensi menciptakan hasil, walaupun nanti kemungkinannya akan lebih rendah dibandingkan kalau Anda meyakini apa yang Anda lakukan dan Anda percaya pada diri Anda sendiri. Nah, terus gimana, Pak? Kalau misalkan nih, saya sudah yakin kepada diri saya sudah yakin kepada apa yang saya lakukan. Terus sebaiknya tidak menempel kepada hasil. Lalu gimana? Satu lagi keyakinan yang perlu Anda miliki adalah yakin bahwa Tuhan itu paling tahu apa yang terbaik buat kita. Nah, keyakinan seperti ini itu tidak menyuruh-nyuruh Tuhan, tapi menyerahkan kuasa sepenuhnya kepada Tuhan. Engkau lebih mengerti. Ketika Anda membangun keyakinan bahwa yang bagusnya gini, Anda merasa seperti mendikte Tuhan tanpa disadari bahwa kalau lu di luar ini berarti lu tuh nggak ngikut gue gitu. Tapi kan Pak ada dalil Allah sesuai prasangka hambanya. Nah, jadi gini saya bolak-balik bilang ya, Anda kalau belajar agama tuh jangan sepotong-sepotong. Karena kitab suci itu paradoks. Satu ayat itu ada pengimbangnya di ayat yang lain. Bahkan hadis A itu ada pengimbangnya hadis B. Contohnya, ketika Anda menggunakan kata ayat Ar-Rod ayat 11 kalau nggak salah ya, mohon maaf koreksi kalau salah. Bahwa Allah tidak akan mengubah nasib kaum, suatu kaum kalau kaum itu tidak mau mengubahnya. Artinya kan seolah-olah ya Allah ngikut manusia. Kalau manusia ingin ngubah ya ngubah. Tapi pertanyaannya kan kita juga lihat realita. Ada orang pengen banget ngubah, tapi nggak berubah-berubah. Kenapa? Karena penjelasannya ada yang lain lagi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Mohon maaf kalau salah koreksi. Allah tuh berkehendak atas segala sesuatu. Kalau namanya berkehendak atas segala sesuatu, ya persetan, nggak peduli prasangka umatku, prasangka hambaku, aku maunya gini ya gini kata Tuhan. Jadi kita tuh jangan menggunakan ayat sesuai dengan maunya kita. Kita tuh harus melihat segala konteksnya, termasuk tadi. Allah memang juga menyesuaikan prasangka hambanya. Tapi juga Allah bisa di luar prasangka. Makanya banyak juga orang mengalami rezeki di luar yang disangka-sangka. Berarti kalau rezeki di luar disangka-sangka, berarti kan prasangkanya manusia ke sini, Tuhan itu prasangkanya itu di luar itu yang dilakukan. Di luar prasangka. Tidak akan ada rezeki di luar prasangka kalau Allah selalu sesuai prasangka. Nah, jadi jebakan dari keyakinan adalah pertama, ketika dia ditempelkan kepada hasil. Hasilnya harus begini. Oke? Nah, kedua adalah yakin ini tanpa disadari menumbuhkan rasa melekat. Rasa kita memaksakan itu. Nempel banget harus begitu, tidak boleh yang lain. Jadi kita tuh perlu juga mengoreksi, memantau, memonitor. Ketika kita mengklaim tentang yakin, apalagi yakin itu ditempelkan kepada hasil, kita harus mikir, ini yakin ini sebetulnya yakin sekedar yakin atau saya sudah pada level melekat. Nah, itu yang
Banyak orang tidak menyadari itu. Wong saya saja juga sudah umur mau 45 tahun sebentar lagi. Itu baru menyadari baru menyadari tentang hal ini gitu loh. Tentang masalah kemelekatan, tentang kalau melekat kejadiannya jadi sebaliknya. Makanya saya bilang, dalam hidup kita perlu melakukan juga sebaliknya. Apabila yang kita lakukan sekarang itu tidak membuahkan hasil. Kita sudah menggunakan cara-cara lembut, tidak berhasil. Berarti kita perlu coba cara keras. Karena bisa jadi kita terlalu lembut, sehingga perlu pengimbang. Kalau kita itu tuh sudah yakin banget, nggak ada hasilnya. Maka kita perlu coba dengan tidak yakin gitu loh, untuk mengurangi itu. Karena proporsi ini yang memainkan apa ya peranan dalam manifestasi setahu saya. Terlalu ke kiri bisa salah, terlalu ke kanan bisa salah. Kita perlu porsi yang pas. Ya semacam kalau kita masak itu kurang garam salah, kebanyakan garam salah. Keasinan atau kurang asin. Nah gitu ya. Nah jadi ya, dikembalikan lagi ke teman-teman ya. Anda boleh saja tidak setuju dengan apa yang saya katakan, tapi apapun yang Anda alami saat ini, apapun pengalaman-pengalaman yang Anda terima dalam hidup, jangan hanya sekedar dijadikan ingatan. Ingatan-ingatan itu tolong Anda kumpulkan, lalu Anda lihat polanya, keterhubungannya. Pasti Anda akan melihat pola yang beragam, pola yang warna-warni. Oh, kadang yakin berhasil. Oh, kadang nggak yakin, nggak berhasil. Ini yakin banget malah kebalikan. Nah, pola-pola itu harus disadari. Nah, saya sedang bicara salah satu pola bahwa kadang terlalu yakin dengan hasil malah menjungkir balikan hasilnya. Jika itu Anda alami, saatnya Anda tidak yakin atau Anda mengevaluasi, menggeser agar keyakinan tidak diletakkan kepada hasil, tapi diletakkan pada diri kita dan apa yang kita lakukan. Hanya ini yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.